guys, it's Lin and welcome to my first ever YouTube channel. Aku udah sempet maju mundur banget into making my own channel. And as I've said on TikTok, this is actually one of my goals for the year. So here I am. Anyways, I've been wanting to cover this story on Barbie Shoe for my TikTok CCG sebenarnya. Tapi the more that I did my research, perasaan detailnya tuh makin banyak. All of the information tuh kayak makin lama makin deep. It went deeper and deeper and deeper. And akhirnya aku kayak, aduh ini juga harus di-include, ini juga harus di-include. Akhirnya udah pasti buat CCG tuh kepanjangan. So, tanpa basa-basi, let's get started on today's story. So, as a disclaimer, semua hal yang aku bahas di video ini itu adalah hasil dari rangkuman informasi yang udah tersedia di internet. So, none of it is like first-hand information. Barbie Shoe terlahir dengan nama Xu Xiyan pada tanggal 6 Oktober 1976, adalah seorang aktris, penyanyi, dan juga TV host yang berasal dari Taiwan. Kalau kalian suka sama dunia Chinese entertainment, most likely kalian udah pernah dengar sama namanya Barbie Shoe, cause she is so popular. Most people probably know her from Meteor Garden. Aku juga pertama kali aku introduced to like Chinese speaking dramas itu ya Meteor Garden. Tapi sebenarnya Barbie itu udah debut long before that, di tahun 1994. Nah, di saat itu she's not an actress. Dia itu adalah pop star bersama adiknya Di Shu. Dan nama grup mereka adalah Sisters of Shu, or also known as SOS. Dalam duo ini, Barbie itu dikenal sebagai Big S dan adiknya itu dikenal sebagai Little S. Di saat itu, konsep mereka tuh memang agak berbeda daripada pop artist lainnya, makanya mereka itu tuh cepet banget naiknya. Their concept itu tuh very playful, comedic, pokoknya asik aja gitu. Tapi setelah beberapa dispute sama agensinya mereka, they decided to rebrand to Adult Sister of Shu atau ASOS. Dan di situ mereka itu tuh secara perlahan mulai shift fokusnya mereka ke hosting. Because mereka punya personality itu juga seru banget. And people used to call them yin and yang. Karena saking mereka itu tuh berbeda, tapi tuh cocok. So they harmonize. Selama masa aktifnya, this duo hosted really big shows such as Guess and 100% Entertainment. Nah, sebelum adanya BTS kayak sekarang, we had F's atau Flower 4. Grup ini bukan idol kayak grup-grup K-pop yang zaman sekarang. Mereka itu sebenarnya terbentuk karena sebuah Taiwanese drama. Back in 2001, everybody had the Meteor Garden fever. This includes my mom, by the way. Jujur, sampai sekarang, Meteor Garden itu tuh dianggap as drama Asian yang paling berpengaruh di era 2000-an, if not ever. Karena their fame wasn't only limited to Taiwan, it spread across Asia like a wildfire. Dari China, Hong Kong, Thailand, Japan, Philippines, and even Indonesia. What's crazy is it all started from just one drama, dan di saat itu, budget itu tuh bukan big budget drama. It's just a love story with 4 cowok ganteng dan 1 cewek yang dianggap biasa aja. Nah, cewek ini, Shanchai, itu diperankan oleh Barbie. This role changed the whole trajectory of Barbie's career. Karena tadinya dia tuh pop singer, dia juga jadi TV host. Tiba-tiba dia jadi A-list actress. Setelah drama ini, she was seen as the it girl. Back in 2001 sampai sekitar 2005, muka dia tuh literally ada di mana-mana. Pokoknya Barbie itu tuh langsung jadi the household name of Taiwan. Apalagi di saat itu, Barbie itu tuh sempat pacaran sama 2 of her co-stars, Jerry Yan dan juga Vic Cho. Her relationship with Jerry Yan itu tuh lebih kayak private but not a secret. Jadi mereka tuh kayak diem-diem, gak pernah bener-bener mau confirm, tapi it's obvious that they were dating. Sedangkan kalau hubungan dia sama Vic Cho itu, mereka itu tuh sempat bertemu lagi a couple years down after shooting Meteor Garden in another project, dan akhirnya their relationship blossom dari situ. On a seemingly random day in October 2010, Barbie lagi datang ke acara ulang tahun temennya, who's also an actress. Dan di sana dia ketemu a successful Chinese businessman, Wang Xiaofei. Keluarga dia diketahui memiliki a chain of high-end restaurants di China. And at its peak, this chain of restaurants were worth 2 miliar RMB atau sekitar 4,5 triliun. Walaupun dia bukan selebriti, ya of course dia dikenal sama elite circle-nya China, cause dia itu dianggap semacam top 4 bachelor di saat itu. Menurut mereka berdua, it was love at first sight. Dari awal mereka ngobrol, they immediately hit it off. And they both felt like
fix ini adalah orang yang bakal aku nikahin. And bener aja, hanya 20 hari kemudian, tahu-tahu they got engaged. Semua netizen ya shock banget lah, karena gila secepat itu kah? Dan sebulan lebih setelah mereka bertemu, they legally got married. Walaupun mereka officially registered their marriage November 2010, mereka baru adain seremoninya Maret 2011 di Conrad Hotel, Sanya, Hainan. This is a beachy area yang super duper lavish, sering disebut sebagai China's version of Hawaii. Untuk weddingnya mereka sendiri, they booked out the entire resort with full expenses paid for hundreds of guests who attended. Enak banget ya kalau datang ke wedding kayak gitu. Di saat itu dirumorkan bahwa budget pernikahan mereka menyampai 6 juta RMB atau 13 miliar. you would think a marriage like that would end up in a fairy tale. Cause emang basically it's a fairy tale lah. Kalian like whirlwind banget, baru ketemu sebulan kemudian nikah. My parents would kill me. Tapi this actually ended very messily. Setelah 10 tahun bersama, pada Maret 2021, Barbie dan Xiaofei itu tuh masih sempat merayakan anniversary-nya mereka. Mereka sempat posting-posting, mereka ada party sama temen-temennya, dan bahkan Xiaofei itu tuh wrote like a really cute message on Instagram. Hubungannya kelihatannya tuh masih harmonis. Makanya who would have thought mereka tiba-tiba announce mereka bakalan divorce pada November 2021. Terus, in another shocking turn of events, Barbie tiba-tiba nikah sama mantannya 3 bulan setelah dia divorce. Jadi kayak literally everyone was so confused karena what is even happening? At that time, semua orang kira it was so sketchy dan banyak orang yang kayak lebih on the ex-husband side. Because ya semua orang ngerasa aneh lah, maksudnya mereka baru end a 10-year relationship, terus 3 bulan kemudian balikan sama mantan. Rasanya tuh kayak, selama ini kalian selingkuh ya gitu. It was silent for a while until tiba-tiba, a year later, November tahun 2022, Barbie menuduh si mantan suami yang katanya gagal membayar spousal support sejak Maret 2022. The amount totaled up to sekitar 5 juta NTD, atau itu sekitar 2,7 M rupiah. Setelah digugat, katanya beberapa asetnya Xiaofei yang di Taiwan itu tuh sebenarnya bisa disita. And this is where all the war started. Geram sama kelakuannya si Barbie, Xiaofei akhirnya membuat statement publik. Dan dia mengekspos semua unek-unekannya dia selama proses setelah mereka cerai. Dia posting sampai 20-an post guys. Dia mendadak jadi influencer. And yes, each and every one of them gets crazier and crazier. Menurut Xiaofei, dia tuh udah bayar lebih dari cukup. Dia udah habis jutaan untuk bayar child support and maintenance. Tapi, dia udah gak mau ngebayarin tagihan listrik mereka. I was like, what? Tagihan listrik? Emang Barbie Shoe gak bisa bayar tagihan listrik? Terus dia ngomong, Rumah yang Barbie sama DJ ku tinggalin sekarang, itu rumah gua. dia marah-marah dan dia mengatakan, Ada orang lain tinggal di situ, fine, gak apa-apa. Tapi at least ganti dulu matresnya. this post led to the viral mattress incident. Yes, bener-bener guys, di saat itu, Weibo itu rame dan semua itu tuh ngebahasinnya tentang matras. Iya, matras tidur. Matras tidur. Karena Xiaofei bilang, Mattress ini tuh custom made. dia habis 300.000 USD buat bikin itu matras. Agak shock gak sih? Itu literally hampir 5 M cuman buat matras. Barbie responded to this dig by delivering matras itu ke depannya S Hotel. S Hotel tuh apa? Hotel yang dimilikin sama si Wang Xiaofei, and it's called S Hotel because it's named after Barbie. Sumpah, di saat itu kayak dramanya it feels so unserious. Mereka berantemin matras gitu loh. Setelah itu si Xiaofei nggak mau kalah, bikin public go back to his site. Jadi dia bikin live stream selama 23 menit. Dia ngancurin itu matras sampai dibakar segala. Itu viral banget sampai video ngerusakin matras itu nyampe 270 juta views di Weibo. Lucunya lagi, netizen itu pada spekulasi. Matras apa coba yang harganya segitu? Emang butuh ya? Matras harganya 4,8 M gitu. Dan setelah mata jelih mereka nyari-nyari, mereka berasumsi ini dari a Swedish brand called Hastings. Mereka nggak terima dong, because they're not on team Xiaofei. Jadi Hastings itu ngepost video lama mereka itu tuh lagi testing bahwa matras mereka tuh saking high quality-nya nggak bisa dibakar.
Jadi mereka kayak, We're not a part of this, please. We're not in Team Xiaofei. selain matras yang jadi korban emosinya Xiaofei, banyak pihak lain yang diseret juga ke situasi ini. Mulai dari mamanya Xiaofei yang menuduh Barbie telah menyakiti her dearest son dan tidak kasih neneknya bertemu dengan cucu-cucunya dia. Lalu dia juga accuse Barbie and her younger sister of being a abuser. Barbie merespon dengan mengatakan bahwa both her and her sister itu dua-duanya punya jantung yang cukup lemah. Jadi nggak mungkin mereka bisa even pakai gitu. Out of the situation, jujur yang paling hoki ya emaknya Xiaofei ini. Kenapa? Karena mungkin urat malunya udah putus. Dia malah ngambil kesempatan viral ini untuk jualan matras di live stream dia dong. Dan of course dia cuan besar. Katanya setiap live stream ini ada sekitar 5 million viewers. Selama seminggu ini dia nge-live, dia itu tuh dapat 25 juta RMB in sales. Atau sama dengan 56 M. Dia of course dia happy bikin drama lah. Nah Xiaofei mungkin dia mau ngikut jejak mamanya juga. Akhirnya dia pilih untuk live stream di ranjang juga. Dan tiba-tiba ada perempuan masuk ke live streamnya dan duduk di ranjang sama dia. Fans pada kayak oh my god itu siapa ceweknya bla 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 bla. And di saat itu orang-orang pada kira itu adalah pacarnya dia. Selain itu, Xiaofei itu tuh juga made a couple allegations against Barbie. Dia bilang Barbie pakai kartu kredit dia untuk belanja barang-barang mewah untuk DJ-ku. Jadi netizen di saat itu juga balik lagi ke tim Xiaofei. Mereka kayak, Gila, Barbie belanjain suami barunya pakai duit suami lamanya gitu. dia juga mengatakan selama dia nikah sama Barbie, seringkali dia diselingkuhin. Bahkan dia juga klaim bahwa Barbie was abusive. Katanya dia pernah dorong Xiaofei's sister sampai terjatuh. Lalu dia attack mantan suaminya pakai pisau, pakai golf stick, pakai bottle of wine. Barbie nggak langsung ngasih response, cause she was compiling all of the evidence. In December, Barbie secara publik ngepost semua bank statement dia dari tahun 2016 to prove that she has been financially independent. Selama ini dia bayar semuanya sendiri, termasuk DP apartemen yang dia tinggalin sekarang sama DJ-ku. Dia juga ngepost sebuah handwritten note yang allegedly written by Wang Xiaofei ini, yang mengakui dia telah meminjam uang sebesar 26 juta NTD atau sekitar 14 M. Tapi Xiaofei dengan cepet-cepet buru-buru kayak Itu kan udah dibayar balik di tahun 2018. Tapi Barbie bilang dia baru terima 2,6 M tuh. Dan dia ngepost dengan sarkas. Stabil banget ya nikah sama orang dari keluarga yang kaya raya. Terus dia juga klarifikasi kalau selama ini yang selingkuh dalam hubungan mereka ya si Xiaofei. Dan diketahui di saat itu Xiaofei itu tuh sempat berjalin hubungan dengan Chang Ying, seorang aktris juga. Dia juga bahas soal isu kartu kredit dan membenarkan bahwa dia memang berapa kali pakai. Tapi itu pun atas persetujuan Xiaofei dan bukan untuk membelanjakan DJ-ku. DJ-ku and Barbie akhirnya menikah pada Februari 2022. Kenapa aku bilang akhirnya? Karena kisah cinta mereka itu tuh mulai dari 20 tahun yang lalu. Mereka pernah berjalin hubungan dulu. Di saat itu mereka bertemu karena DJ-ku itu tuh diundang as a concert guest di Taiwan. Dan kebetulan Barbie was in the crowds and dia memang hadir ke acaranya. Menurut DJ-ku, dia menarik perhatiannya Barbie karena di saat performance, he just ripped his shirt off. And not long after they started talking, ya mereka pacaran. It was a passionate relationship cut short karena DJ-ku kan artis dari Korea. And we all know bahwa agency-agency di Korea itu tuh strict banget sama dating ban. Jadi DJ-ku waktu itu dilarang keras untuk pacaran. Gak lama setelah mereka putus, Barbie nikah sama Wang Xiaofei. Dan mungkin DJ-ku sejak itu nggak pernah move on. Karena the moment the news of Barbie's divorce itu tuh went public, dia langsung menghubungi nomor teleponnya Barbie dari 20 tahun lalu. And yang magic itu, nomor teleponnya masih sama sampai sekarang. So karena it was connected, they started talking, and the rest is history. Karena mereka berdua ngerasa mereka udah terpisah terlalu lama, DJ-ku nggak mau ngabisin waktu. And he immediately proposed to her. Yang lucu tuh they didn't get married with a classic diamond ring or a wedding band. Tapi mereka ngetatoin a ring on their finger. So that it would last forever ceritanya. Unfortunately, pada tanggal 2 Februari 2025, Barbie Hsu let out her last breath at the age of 48. Kabar ini dikonfirmasi oleh
adiknya dalam sebuah statement, "Saat tahun baru Imlek, aku dan keluarga pergi ke Jepang untuk liburan. Barbie, kakakku tersayang, telah meninggalkan kami semua setelah terkena pneumonia yang dipicu oleh influenza." Nah, sebelumnya diketahui bahwa Barbie tuh memang ada beberapa health issues, including epilepsy dan juga penyakit jantung. But fans still found it very hard to believe. Kayak semua orang masih nggak percaya, pada kira ini hoax gitu. Karena dia memang masih muda banget, masih 48 tahun. Dan her last public appearance, dia juga terlihat sangat sehat gitu. The entire world mourned for Barbie's death. Bahkan sampai ada comebacknya F4 after bertahun-tahun mereka nggak even seen together. Mereka perform dan nyanyi in honor of her, and it was a huge loss to the Taiwanese entertainment industry and to the world. Barbie akan selalu diingat oleh prestasinya dia dan all of her work during her career, and of course to the people in her personal life. Setelah meninggalnya Barbie, harta warisannya itu tuh jadi pembahasan untuk orang-orang. Barbie was a very successful actress, dan selama karirnya dia mengumpulkan uang sebanyak 600 juta yuan atau sekitar 1,4 triliun. In her will, dia membagi hartanya secara rata ke DJ Koo dan kedua anaknya. Artinya setiap pihak akan menerima sekitar 450 miliar rupiah. Tetapi DJ Koo memutuskan untuk tidak menerima warisan itu. Dia memilih untuk kembalikan uangnya ke ibunya Barbie. Sayangnya keputusan ini tuh bertentangan sama hukum warisan di Taiwan. Jadi jika ia ingin memberi warisan yang dia miliki ke keluarganya Barbie, yang berhak mendapatkannya secara hukum bukan ibunya Barbie, tapi kedua anaknya Barbie. Tapi mereka itu kan masih di bawah umur dan dinilai belum mampu untuk mengatur hartanya, sehingga uang itu akan otomatis diserahkan ke Xiaofei. After all this happened, DJ Koo benar-benar mundur dari sorotan publik. Ia dikabarkan sedih banget, menangis setiap hari. Dia menolak untuk minum, untuk makan. Sama kabarnya, from a close source, dia udah turun 12 kilo. Dia bahkan memilih untuk stay di Taiwan, walaupun all of his friends, all of his family itu semua di Korea. Jadi dia ngehadapin kesedihan ini semua sendirian, demi memiliki kesempatan untuk bisa mengunjungi Barbie kapan aja yang dia mau, karena kan makamnya juga di Taiwan. Dikabarkan bahwa sekarang ia juga working on a statue in honor of Barbie buat dipajang di pemakamannya dia. And lately there has been some more viral news. Ada beberapa foto dan video seliweran di social media of DJ Koo yang sedang duduk di pemakaman Barbie seharian. Fans semua sedih banget ngelihat kondisinya DJ Koo. Ada yang komen, dulu ia terpaksa untuk terpisah sama Barbie selama 20 tahun sebelum akhirnya mereka bisa bertemu lagi. Dan setelah jangka waktu pendek, mereka terpaksa terpisah lagi. Tapi kali ini untuk selamanya. 43-year-old Wang Xiaofei itu juga officially registered his marriage sama his new wife, 25-year-old Mandy Ma. There is an 18-year age difference there. Diketahui Mandy was an arts major di Hong Kong, and dia memang udah step up untuk menjadi stepmother untuk kedua anaknya Barbie dan Xiaofei. Karena they held their ceremony in May of 2025, a lot of fans were unhappy karena menurut mereka kita aja belum selesai grieve Barbie's death, tapi kalian udah celebrate. Tapi ya sebenarnya memang mereka udah register their marriage officially the year before. What do you guys think of the situation? Menurut aku, the true victim here is probably anak-anaknya kali ya. Kalau misalkan ya mereka kayak go online and they read all this stuff, it's also very difficult kan kayak ngebaca tentang both your parents and their divorce. And with everybody having something to say about it, apalagi they just lost their mom. Let me know down in the comments what you guys think, and I'll see you guys in the next episode. Bye!